Ini tulisannya high di nada tinggi atau buat treble ya. Jadi di sini saya sambungkan ke power treble ataupun power high ya. Kita tanamkan. Dan ini ada tulisan high mid, berarti untuk power mid ya, ke jalur power mid ini ya. Ke jalur power mid. Dan low bisa dibuat sub ataupun buat low ya, sama saja tinggal setting frekuensinya. Ini power low. Untuk tombolnya belum ada yang saya tekan ya. Sini outputnya ke power amplifier ya, ini ke power amplifier ya, bass mid high ya. Kalau kita kecilkan knob ini, jeduknya hilang dan frekuensi bassnya semakin halus untuk di low output ini ya. Buka di midnya, kita kecilkan midnya semakin ngebas ya. Oke, kita buka. Oke. Kalau ke kanan semakin hilang bassnya dan agak cempreng ya. Semakin ke kiri high-nya semakin hilang, kalau ke kanan high-nya semakin terasa ya. Coba kita besarkan ya. Kita arahkan ke kiri atau kita kecilkan. Oke, high-nya hilang. Kita putar ke kanan ya. Stereo 3W ya. Tombolnya tidak ditekan ini ya, menonjol ya pada gambarnya ya. Dan ini pun harus menonjol ya. Ini stereo 2W ya. Bisa dilihat stereo 2W ya. Berarti ini yang ditekan ya. Ini tidak ya. Ini ditekan, berarti ini yang ditekan. Karena menyesuaikan gambar yang ada di belakang crossover ini. Ini ditekan, ini tidak. Berarti ini ditekan ya. Nah, kalau sebelah kiri ini ditekan, ini tidak. Berarti routingannya stereo 2W ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mughle Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya. Sound hajatan, sound rumahan, sound miniatur, sound kamar, sound ampere dan lain sebagainya ya. Oke, di sini saya akan menunjukkan karena ada teman-teman yang WA. Video ini saya khususkan untuk pemula ya, sangat pemula sekali ya. Yang sudah mahir ataupun sudah bisa merouting dan menyeting, silakan di skip, tidak apa-apa. Saya hanya menunjukkan yang WA saya, bang, saya pemula bagaimana cara menggunakan, tidak bisa ngerti sama sekali di tutorial. Oke, di sini akan saya jelaskan dengan perlahan ya, mengenai crossover DPX 234 XL ya. Nanti kita bunyikan dan kita setting ya. Nanti kita setting dan kita coba setting 2W, 3W maupun 4W ya. Saya jelaskan dulu karena video ini saya khususkan untuk pemula dan sangat pemula sekali ya. Kalau yang sudah mahir silakan di skip, tidak apa-apa ya, karena sudah berulang kali saya membuat video seperti ini. Oke, pertama anggap saja crossover ini baru dari toko ya. Anggap saja baru dari toko, baru beli, belum disetting atau masih baru ya. Untuk tombolnya tidak ada yang ditekan, ini masih baru. Oke, saya perlihatkan bagian belakang, tidak ada yang ditekan. Oke, anggap saja ini crossover masih baru, beli dari toko ya, karena saya khususkan untuk pemula. Oke, di sini ada tombol pertama ya. Ini anggap saja ini volume untuk mengisi frekuensi, untuk mengisi suara di frekuensi ini dan di tiap-tiap volume. Saya jelaskan satu-satu, saya kupas ya. Ini bass, ini mid, ini treble ya. Bass mid high ya. Bisa dikatakan bass treble, bass middle treble ya. Ataupun low mid high bisa, atau sub mid high juga bisa ya. Oke, kita bahas di channel outputnya dan hubungan antar knobnya ya. Oke, untuk low ini berpaling lurus di sini lor. Di sini ya.
di channel low juga ya, ada tulisannya low. Yang knob low yang ada di depan tadi berhubungan dengan jack yang ini, output ke power low atau ke power bass ya. Oke. Dan kemudian ini ada tulisan high mid output ataupun mid output ya di sini ya. Ini berhubungan di sini. Mid output juga ya. Ini mid output atau tulisan high mid, posisinya di tengah-tengah pokoknya. Dan di knob ini yang paling kanan ini high, ini treble ataupun high output. Ini berhubungan di sini ya. Jangan di sini ya, di sini ya tulisan high ya. Jadi kesimpulannya ini bass lurus ke low ini ya, atau outputnya ini ya. Dan ini mid juga outputnya di belakang. Pokoknya berbanding lurus ya. Di sini bass, ini mid, ini high, berbanding lurus ya. Oke. Mungkin agak panjang video ini, agak panjang karena saya khususkan untuk pemula yang WA saya ya, yang belum mengerti sama sekali dengan menggunakan crossover DPX ini ya. Oke, saya jelaskan knob yang ada di depannya ya. Sekali lagi, yang sudah paham di skip saja tidak apa-apa, karena video ini saya khususkan untuk yang WA saya ya. Oke, anggap saja ini baru. Untuk bass mid ini, untuk knob yang kedua ini bisa dilihat dan didengar buat teman-teman yang WA saya. Ini untuk pengaturan untuk frekuensi bass dan mid ya. Apabila kita membuka bass ini, bisa dikatakan buat 15 bisa, atau low ataupun sub bisa ya. Kita buka ini, anggap saja kita kecilkan ya. Umpamanya kita buka bassnya saja, kita buka. Yang berfungsi hanya ini ya, knob frekuensi ini ya. Kalau ke kiri untuk bassnya semakin halus, kalau ke kanan menambah atos ya, untuk frekuensi yang dikeluarkan di low output ini ya. Oke, kalau kita membuka bass ya. Kalau kita membuka middle, ini juga berfungsi. Kalau buat bass output ini, kalau gini semakin atas, kalau buat mid semakin cempreng ya. Jadi satu frekuensi ini dikeluarkan di output low sama mid ya. Bisa didengar. Satu frekuensi yang pertama ini diumpankan ke output low yang diumpankan ke 15 maupun 18 ya. Ataupun di mid ini ya. Dan kedua di sini ada high ya. High ya. Nanti kita coba bunyikan ya pakai musik ya supaya lebih paham ya. Dan yang ketiga, ini knob yang ketiga ini frekuensinya. Ini buat high. Ini semakin ke kiri semakin keluar midnya atau semakin kasar untuk high output ini. Dan untuk midnya, kedua frekuensi ini berfungsi ya. Kalau saya ulangi ya, kalau low atau mid output frekuensinya ini, kalau mid frekuensinya ini sama ini. Jadi hanya mid saja ya. Kalau kedua frekuensi ini bisa berfungsi di mid ini saja ya. Low ini saja yang berfungsi, mid ini dan ini yang berfungsi, dan high ini saja ya. Jadi midnya yang bisa, kedua-duanya bisa berfungsi untuk frekuensinya ya. Oke, saya jelaskan. Untuk tombol ini 40 Hz ini, kalau kita tekan itu menghilangkan nada yang
glare yang dikeluarkan di output low ini ya. Sebenarnya fitur low cut ini berdampak pada mid dan high, cuma tidak bisa dirasakan di telinga kita ya. Ini memotong di low, mid, high ya. Cuma yang lebih terasa di low-nya ya, karena ini jalur bass dan ini pemotongan frekuensi bass juga ya. Oke, dan ini input gain ya. Input gain itu artinya inputan dari belakang jalur input ini. Input ini masuk ke volume ini ya, lalu diumpankan ke frekuensi ini dan tiap-tiap gain output. Oke, saya kasih suara supaya teman-teman lebih paham ya. Anggap saja ini baru dari toko ya, belum ada yang tersetting 2W, 3W, belum ada tombol yang ditekannya. Oke, coba kita kasih suara. Mungkin video ini buat teman-teman yang masih pemula ya. Oke, saya hubungkan dulu untuk kabelnya ya. Oke, untuk tombolnya tidak ada yang ditekan ya. Perlahan saja ya supaya teman-teman paham ya. Nanti nah, kayak ini loh. Oke, kita lihat di belakangnya. Untuk tombolnya tidak ada yang ditekan. Ini buat bass, mid, high ya. Ini yang saya jelaskan di channel sebelah kanan ya. Dari pandangan depan tadi ya, sebelah kanan ya. Kalau di sini Pak, sebelah kiri ya. Untuk selebihnya channel yang A sama ya pengaturannya ya. Sama juga seperti apa yang saya jelaskan dari tadi ya. Untuk channel sebelahnya ya. Oke, kita buat sambungannya. Ini tulisannya high. Bisa dilihat high berarti nada tinggi atau buat treble ya. Jadi di sini saya sambungkan ke power treble ataupun power high ya, di jalur high ya. Kita tanamkan. Powernya sudah bunyi dari tadi. Dan ini ada tulisan high mid, berarti untuk power mid ya, ke jalur power mid ini ya, ke jalur power mid. Dan low bisa dibuat sub ataupun buat low ya, sama saja tinggal setting frekuensinya. Ini power low. Untuk inputnya bisa langsung mixer ini output LR ini, main LR langsung ke sini juga bisa ya, langsung juga bisa. Dan setelah mixer output mixer ke input equalizer dan outputnya ke crossover juga bisa ya, untuk mendorong crossover ini ya. Biasanya umumnya routingan itu ya, mixer, equalizer, dan crossover ya. Oke, saya sambung untuk inputnya. Saya pakai equalizer yang bawah ini ya. Output equalizer channel 2. Saya masukkan input ke crossover channel 2 juga ya. Oke. Untuk tombolnya belum ada yang saya tekan ya. Saya di sini tidak membahas low sum atau membahas yang aneh-aneh ya. Pokoknya ini pemasangan dasar saja ya, supaya teman-teman yang WA tadi atau kepanjangan teman-teman yang belum paham ya. Saya hanya berbagi apa yang saya ketahui di sini mengenai crossover DBX 234 XL ya. Oke. Setelah ini bisa dilihat, ini output dari mixer Soundcraft EFX8 ini, outputnya ini masuk ke equalizer channel 2. Bisa dilihat channel 2, dan ini outputnya ya. Pokoknya Canon di aksesoris yang laki ini kepanjangan output ya. Kalau yang wanita itu input ya. Cek Canon yang menempel di dinding aksesoris.
Oke. Oke, ini untuk output equalizer masuk ke equalizer ya. Berarti ini berapa W, Bang? Oke, saya jawab karena tombolnya di sini belum ada yang saya tekan sama sekali. Tombol yang aneh-aneh ini, tombol Y-nya, modenya maupun low sum maupun tombol ini tidak ada yang saya tekan karena ini baru dari toko ya. Anggap saja seperti itu ya. Berarti ini routingannya 3W ya. Buat bass atau low 15 bisa, 18 bisa. Ini buat mid 10 in bisa, 8 in bisa, 12 in bisa. Dan ini buat high maupun tweeter 1 in bisa, 2 in juga bisa ya. Jadi kesimpulannya bass, middle, treble. Oke, gitu aja ya. Oke, nanti saya kasih tegangan, saya coba otak-atik di depannya ya. Mudah-mudahan yang WA saya yang belum paham tentang crossover 234 XL ini melihat ya. Tombol belum ada yang ditekan. Modenya berarti 3W ya, bass, mid, high ya. Oke, kita kasih tegangan ya. Oke, sudah penyambungannya mungkin sudah dapat dipahami untuk teman-teman. Dari mixer, output equalizer masuk ke crossover, dan ini outputnya ke power amplifier ya. Ini ke power amplifier ya, bass, mid, high ya. Oke, kita ke depan. Tombol belakang belum ada yang ditekan. Oke, karena ini video khusus untuk yang pemula atau baru beli crossover ini ya, karena banyak WA. Oke, saya cari lagu dulu. Saya carikan lagu dulu. Mudah-mudahan teman yang WA saya bisa melihat video ini. Untuk peroutingannya sudah saya jelaskan dari tadi. Mixer masuk ke equalizer lalu ke crossover ya. Oke, saya cari lagu dulu. Saya kasih musik supaya teman-teman lebih paham ya. Oke. Oke, ini saya kecilkan dulu. Kita setting dari 0 ya. Kita setting dari 0. Ini saya tidak ada yang tekan, saya lepaskan dulu karena anggap saja ini masih baru dari toko ya. Oke, masih kecil, saya kecilkan semua karena routingan mulai dari 0 supaya teman-teman lebih paham. Yang belum paham, yang sudah paham silahkan di skip, tidak apa-apa. Karena video ini saya tujukan kepada teman-teman yang belum paham saja ya. Oke. Sebentar, musiknya kok mati. Oh, sudah bunyi loh. Oke. Sudah bunyi. Bisa dilihat. Ini indikator dari equalizer sudah berkedip-kedip. Saya tidak membahas peroutingan di equalizer ini, saya hanya membahas tentang crossover ini saja ya. Kalau ingin tahu settingannya silahkan dilihat untuk equalizernya. Settingan seperti pada umumnya ya. Oke, saya nggak membahas tentang equalizer. Kita membahas tentang crossover buat pemula banget ya, ataupun teman-teman yang ingin video ini. Oke, coba kita buka low ataupun sub ataupun 15 ataupun 18 ya. Ini pas ya, kita buka. Otomatis ini suaranya sangat kalem ya. Kita juga buka gain input. Yang pertama ini sudah bunyi, terlalu halus suaranya ya, karena ini frekuensi yang pertama untuk di output ini ya. Oke, bisa didengar
Kalau ini kita putar searah jarum jam, jeduknya makin terasa dan makin keras ya. Oke, ini berfungsi di sini ya, di bass atau low output ini ya. Oke, bisa didengar. Ini yang bunyi hanya di low-nya ya. Ini tidak berfungsi ya, hanya ini saja ya. Kalau kita kecilkan knob ini, jeduknya hilang dan frekuensi bassnya semakin halus untuk di low output ini ya. Oke, bisa didengar. Kalau gini semakin menjeduk ya, kalau gini terdengar geleduk-geleduk ya, kalau gini semakin halus ya. Oke, jadi frekuensi yang pertama ini berhubungan dengan low output ya. Dan kemudian kita bahas middle ini ya, bisa 10 in, 12 in atau 8 in ya. Kita buka. Oke, untuk middle ini frekuensinya berfungsi dua-duanya ya. Coba kita putar-putar di low di mid output ini ya. Oke, bisa didengar. Ini anggap saja jam 12. Suaranya seperti ini ya. Untuk low dan high masih mati. Saya buka di midnya. Nanti Oke, ini midnya. Saya jelaskan satu persatu di frekuensi pertama dan kedua ini ya, di knob yang mengeluarkan nada mid ini ya, yang paling tengah ini ya. Oke, kita buka mid. Kalau mid ini kalau semakin ke kiri, kalau ke kiri ataupun kita kecilkan, midnya semakin ngebas ya. Oke, kita buka. Oke, bisa didengar. Kalau ke kanan semakin hilang bassnya dan agak cempreng ya. Oke, itu penjelasan knob yang pertama ya. Untuk knob yang kedua bisa didengar. Ini knob yang kedua ya. Nanti saya putar ya. Biasanya semakin ini dikecilkan, semakin ke kiri high-nya semakin hilang. Kalau ke kanan high-nya semakin terasa ya. Coba kita besarkan ya. Kita arahkan ke kiri atau kita kecilkan. Oke, high-nya hilang. Kita putar ke kanan ya. Oke. Ini di mid output bisa didengar. Kalau ke kiri high-nya hilang ataupun bindeng ya. Kata kasarannya seperti itu ya. Kalau ini ke kiri atau dikecilkan semakin ngelow ya untuk midnya ya. Bisa didengar. Kalau ke kanan low-nya semakin hilang, semakin tipis. Oke. Kalau ini ke kiri high-nya semakin bertambah. Oke. Ini khusus mid saja yang berbunyi ya. Oke, bisa didengar. Oke, kemudian ini untuk high kita buka. Untuk high frekuensinya yang nomor 2 ini saja ya, yang berfungsi ya. Kita buka high. Ini nggak berfungsi, hanya ini saja. Kalau ini semakin ke kiri semakin keluar midnya ya untuk high ya. Untuk high-nya ini frekuensinya hanya ini saja, ini tidak berfungsi ya. Bisa didengar. Oke. Oke. Seperti itu penjelasannya. Biasanya saya menyeting di hajatan atau di sound out ataupun sound lempar seperti ini lor. Biasanya kita berpatokan yang umum saja ya, yang umum saja ya.
Ini buat 0 dB untuk bassnya, midnya 0 dB, high-nya 0 dB, frekuensinya seperti ini ya, kurang lebih ya. Jam 12, 0 dB, 0 dB, 0 dB ya, kurang lebih seperti itu ya. Ataupun seperti ini ya. Kalau misalkan buat sound lempar ya, ini per 18, ini mid, ini high. Kalau suara dB tinggi atau terlalu keras kita besarkan. Midnya kalau gini semakin ngebass ya, kalau ke kiri ya, di output ini ya. Oke. Dan satu lagi yang ditanyakan supaya lebih paham untuk teman-teman, ini tombol di tiap outputnya, output low, output mid, output high, ini ada tombolnya ya. Itu kalau kita menekan ini sama saja hasilnya kita membalikkan polaritas speaker atau min plus di speaker ya. Hasilnya itu suaranya sama dengan membalik kabel speaker ya, bila kita menekan ini ya, meskipun tidak ada rasanya, itu membalik sinyal ini, sinyal min plus yang dikeluarkan tiap-tiap output ini ya. Oke. Untuk channel bass mid X, selebihnya di channel crossover yang pertama tadi sama ya, seperti ini ya, karena ini modenya stereo ya. Lain lagi kalau kita buat 4W ya. Oke, saya jelaskan di sini. Selebihnya mode 3W sama stereo maupun mode 2W sama ya, kecuali mode 4W ya. Kalau mode 4W penyambungannya lebih rumit lagi ya. Buat teman-teman yang menanyakan untuk 4W agak lebih rumitnya, saya jelaskan dasar-dasarnya saja ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Oke, kita kembali ke belakang aksesoris ya. Anggap saja ini kita setting jam 12, jam 12, jam 12, jam 3, ataupun 0 dB ya. Tidak ada tombol yang ditekan ya di sini ya. Tombolnya masih utuh, tidak ada yang ditekan. Kalau gini menekan, kalau gini saya lepaskan. Bisa dilihat, kita ke belakang ya, supaya teman-teman lebih paham ya. Oke, untuk tombolnya seperti ini ya, knobnya. Oke, kita kembali ke belakang ya, supaya teman-teman yang menanyakan tentang crossover ini mudah-mudahan lebih dapat dipahami ya apa yang saya jelaskan di sini ya. Oke, ini kan tadi bass, mid, high ya, bass, middle, treble. Kalau buat bisa dilihat, saya jelaskan sekali lagi. Ini tidak ada yang ditekan ya, tidak ada yang ditekan, artinya ini sesuai dengan gambar ini ya, tombol yang tidak ditekan ini ya, yang bertuliskan stereo 3W ya. Bisa dilihat tulisan yang paling atas ini, bisa dilihat stereo 3W ya, tombolnya tidak ditekan ini ya, menonjol ya pada gambarnya ya, dan ini pun harus menonjol ya, sesuai tulisan. Jadi peroutingannya stereo 3W ya, yang artinya L, R ya, bass, mid, X, bass, mid, X, stereo ya, ataupun low, mid, X ya, kanan kiri ya sama ya, selebihnya sama seperti itu ya.
Oke, selanjutnya bila ini tulisan yang nomor 2 ini stereo 2W ya, bisa dilihat stereo 2W ya, berarti ini yang ditekan ya, ini tidak ya, ini ditekan, berarti ini yang ditekan karena menyesuaikan gambar yang ada di belakang crossover ini ditekan, ini tidak, berarti ini ditekan ya. Nah, kalau sebelah kiri ini ditekan, ini tidak, berarti routingannya stereo 2W ya. Oke, sesuai gambar yang bawah ini ditekan, tidak, ini ditekan, sesuai gambar, ini tidak. Untuk penyambungannya di belakangnya seperti ini ya. Saya jelaskan mode 2W sub ini full ring ataupun bisa dipakaikan speaker 12 in plus tweeter atau 10 in plus tweeter atau speaker full ring ya, seperti ACR ya. Untuk channel kirinya sama, ini sub juga, ini full ring, ini sub, ini full ring ya. Karena routingannya tadi di sini stereo 2W ya. Ini yang ditekan, yang kiri ini tidak ya. Berarti penyambungannya ini sub, ini low. Bang, kalau ini ditancapi ke power apakah bisa bunyi? Bunyi lor, tetap bunyi yang di tengah ya, tetap bunyi mid ya. Tapi aturannya di pabrik ini tidak digunakan ya. Kalau ditancapi power mid bunyi ya. Tapi sinyalnya nanti cancel overlapping ya, lebih rumit lagi ya. Untuk teman-teman yang lebih paham pasti tahu itu. Kalau yang buat yang WA saya jangan dipakai ya. Ini buat sub atau low dan ini full ring ya. Sub full ring stereo 2W. Dan kemudian di sini saya jelaskan sekali lagi. Kita melihat tombol yang atas ini ya, mono 4W ya. Mono 4W ya. Berarti ini dilepas, sebelah kiri dilepas, tombol sebelah kanan ditekan ya. Oke, berarti ini dilepas, ini ditekan ya. Oke, dilepas, ditekan sesuai gambar yang paling atas ini ya, mono 4W ya. Dan outputnya di sini bisa pertama ini saja ya. Selebihnya input ini tidak, biasanya inputnya di sini ya. Oke, kalau mono 4W saya jelaskan karena routingannya 4W, ini dilepas, ini ditekan, inputnya di sini saja ya. Karena outputnya di sini lor. Saya jelaskan ya. Karena routingannya 4W, otomatis crossover ini jadi mono ya, tidak lagi bisa stereo ya. Outputnya di sini karena mono 4W, sub, low, mid, high ya. Ini tidak dipakai ya. Tombol yang outputnya yang low channel 2 crossover ini tidak difungsikan, dan output high di channel pertama ini tidak difungsikan. Yang difungsikan hanya channel low, channel pertama buat sub, dan channel mid ini buat low, dan channel mid yang crossover channel 2 buat mid, dan ini buat high ya. Oke, coba kita bunyikan ya. 4W mode pabrikan ya. Ini Bu, saya buat mid, low, ini mid, dan ini buat sub ya. Kita nggak bahas equalizer, kita bahas di crossover saja. Ini mode pabrikan 4W mono ya, karena tombolnya seperti ini, mono 4W ya. Bisa dilihat tombolnya dilepas, ditekan, ini ditekan, ini juga dilepas, ditekan. Tombolnya harus sesuai gambar di sini ya, menyesuaikan gambar dari pabriknya ini ya, sesuai ya. Oke, saya jelaskan. Jadi channel pertama karena modenya 4W, ini sub, ini low. Channel crossover 2, ini mid, ini high ya.
untuk inputnya channel crossover 2 ini tetap bunyi ya, karena ini mode 4W ya. Inputnya cukup di crossover yang pertama ini saja ya, inputnya hanya ini saja ya. Oke, kita ke depan aksesoris ya. Ini mode 4W ya. Ini agak lebih rumit buat teman-teman pemula ya. Ini yang ini sub, ini low, tidak dipakai. Ini untuk mid. Oke, selebihnya seperti ini ya kalau mode 4W ya. Sub, low, mid ya. Inputnya cukup di channel 1 saja ini ya, atau channel pertama crossover ini saja ya. Oke, untuk penyetingannya agak lebih rumit lor buat yang WA, karena mode 4W pabrikannya. Oke, mungkin dari apa yang saya jelaskan, yang saya kupas satu persatu dari tadi, depan crossover maupun belakang crossover, mudah-mudahan teman-teman yang masih pemula atau yang masih belum paham atau yang WA saya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Seperti itu lor. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan dukung channel saya terus agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten buat teman-teman. Hanya sekedar berbagi dan sharing saja dari apa yang saya ketahui di sini. Oke, sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.